Apa sih arti sebuah nama? Mungkin cuma panggilan biasa ya, tapi gimana kalau sebuah nama bisa membawa ketakutan? Dan gimana kalau ketakutan itu justru membawa kita pada sebuah sambutan yang sama sekali di luar dugaan? Hari ini kita akan bongkar kisah di balik eksperimen Karbala. Coba bayangin sejenak, nama yang orang tua Anda kasih, nama yang Anda pakai setiap hari, tiba-tiba dianggap sebagai simbol permusuhan oleh sekelompok orang. Anda diperingatkan, jangan ke sana, nama kamu itu bahaya. Bahkan ada yang bilang nama itu bisa mengancam nyawa Anda. Nah, pertanyaan inilah yang jadi pusat dari cerita kita kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke eksperimennya, kita perlu sedikit melakukan perjalanan waktu. Kita harus mundur jauh ke belakang untuk mengerti akar dari sebuah perpecahan yang udah membentuk sejarah selama ratusan bahkan ribuan tahun. Jadi, semuanya ini berawal dari satu pertanyaan besar setelah Nabi Muhammad wafat. Siapa yang seharusnya jadi pemimpin selanjutnya? Nah, dari perbedaan pendapat soal suksesi inilah, lahir dua cabang besar dalam Islam yang kita kenal sekarang, yaitu Sunni dan Syiah. Nah, perbedaannya itu kelihatan banget kalau kita ngomongin tokoh-tokoh kunci di awal sejarah Islam. Buat teman-teman Sunni, sosok seperti Umar itu adalah pahlawan besar, salah satu khalifah yang paling dihormati. Tapi bagi sebagian teman-teman Syiah, pandangannya beda. Umar dianggap sebagai sosok yang merebut hak Ali bin Abi Thalib. Dan nama inilah, nama Umar, yang jadi kunci dari eksperimen sosial yang akan kita bahas. Oke, cukup pelajaran sejarahnya. Sekarang kita langsung lompat ke zaman sekarang dan kita kenalan sama seorang pria yang nekat. Dia memutuskan untuk menguji langsung ketakutan yang udah mendarah daging ini. Kenalin, ini dia tokoh utama kita, Umar Faruk. Dia seorang YouTuber, seorang muslim Sunni dari Bahrain. Seumur hidupnya, dia dengerin cerita-cerita soal permusuhan antara Sunni dan Syiah. Jadi, apa yang dia lakuin? Sesuatu yang berani mungkin. Dia pergi ke Karbala, di Irak, yang merupakan salah satu kota paling suci bagi umat Syiah. Dan dia datang dengan, namanya itu Umar. Dan sebelum dia berangkat, wah, ratusan pesan masuk ke dia. Tapi ini bukan pesan semoga selamat atau semoga sukses. Bukan. Isinya peringatan-peringatan serius. Kamu dalam bahaya. Jangan pergi, kamu kan Sunni. Mereka bakal tahu dari namamu. Sampai yang paling ekstrim, kamu bisa dibunuh. Intinya orang-orang yakin banget namanya itu bakal jadi vonis mati di sana. Umar sendiri bilang, Karbala, daerah yang paling saya takuti. Saya perlu tahu mengapa ketakutan ini ada. Jadi jelas ya, tujuannya bukan buat cari gara-gara. Dia cuma pengen ngerti dari mana sih datangnya rasa takut yang selama ini menghantui komunitasnya. Nah, setelah semua ketegangan dan rasa takut yang dibangun, apa yang terjadi di lapangan ternyata benar-benar di luar dugaan. Yuk kita lihat gimana kenyataan justru bertabrakan langsung dengan ekspektasi. Jadi, ini dia momen pembuktiannya. Seorang pria Sunni bernama Umar Faruk sekarang lagi jalan di tengah keramaian kota Karbala. Kira-kira peringatan mengerikan yang dia terima itu bakal kejadian nggak ya? Dan reaksi pertama yang dia dapat, wow! Waktu dia tanya ke orang di sana, permisi, ada orang namanya Umar Faruk, apa dia diterima di Karbala? Jawabannya, cepat, tulus, dan penuh kehangatan. Selamat datang, justru saya merasa terhormat. Dan ternyata, itu bukan cuma satu orang. Ucapan yang sama terus diulang-ulang sama orang lain. Bukan cuma sekedar, oh ya boleh kok di sini. Tapi ini undangan yang tulus banget. Anda diterima di rumah kami, di mana saja. Anda sangat diterima. Bahkan, ada seorang warga lokal yang langsung mematahkan semua ketakutan itu dengan cerita pribadi. Dia bilang, kakak saya namanya Umar. Kami nggak punya masalah kayak gitu di sini. Ini bukti nyata kalau nama itu sendiri ternyata bukan sumber kebencian. Puncaknya, ini dia. Sambutan hangat itu bahkan sampai ke tempat yang paling suci. Dia ditawarin untuk masuk dan sholat di dalam makam Imam Hussein. Bukan sebagai orang asing yang diawasi, tapi sebagai tamu yang dihormati. Bahkan katanya, lebih dari kami. Luar biasa. Oke, kita udah lihat apa yang terjadi. Keren banget kan? Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa bisa begitu? Kenapa realitanya beda jauh sama ketakutan yang ada? Nah, jawabannya datang langsung dari orang-orang Karbala sendiri. Dan ini dia intinya. Kalimat ini diulang-ulang terus sama orang yang ditemui Umar. Seseorang itu dinilai dari tindakannya, bukan namanya. Filosofi yang simple, tapi dalam banget ya. Identitas kita itu bukan sekadar label yang nempel, tapi karakter dan perbuatan yang kita tunjukkan. Kalau kita bedah lebih dalam, kearifan mereka itu keren banget.
Mereka bilang, hey, kita ini kan sama-sama manusia, menyembah satu Tuhan yang sama. Mereka juga percaya kalau sosok seperti Imam Hussein itu bukan cuma milik Syiah, tapi milik Sunni juga. Dan yang paling penting, mereka nggak punya prinsip diskriminasi. Bagi mereka, agama itu untuk Tuhan, bukan untuk memecah belah sesama. Dari sini, kita bisa tarik benang merah yang lebih besar. Ini bukan lagi cuma soal nama Umar, tapi soal apa sih sebenarnya sifat dari konflik sektarian itu sendiri. Dan yang menarik, coba deh dengerin cara mereka mendefinisikan sektarianisme. Buat mereka, ini bukan sesuatu yang alami, bukan perbedaan keyakinan yang wajar, bukan. Mereka menggambarkannya sebagai ideologi yang sengaja ditanamkan. Sebuah perpecahan yang sengaja disebar sama orang-orang jahat atau bahkan setan dengan satu tujuan, untuk mengontrol orang lain. Ini dia kalimat pamungkas dari mereka. Seseorang itu nggak dilahirkan dengan sektarianisme. Permusuhan itu datang dari apa yang ditanamkan. Artinya apa? Artinya kebencian itu bukan takdir. Itu adalah sesuatu yang diajarkan, ditanamkan ke dalam pikiran kita. Dan kalau sesuatu itu ditanam, berarti itu bukan sesuatu yang pasti kan? Nah, eksperimen Umar Faruk ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Kalau kebencian, perpecahan, dan permusuhan itu adalah sesuatu yang ditanamkan atau diajarkan, itu artinya kita punya pilihan kan? Kita bisa memilih untuk belajar atau menanamkan sesuatu yang lain di dalam diri kita. Sesuatu seperti pemahaman, rasa hormat, dan rasa kemanusiaan. Jadi, pertanyaannya buat kita semua, apa yang akan kita pilih untuk kita pelajari dan tanamkan?